Oke. Zra, masukin aja Zra. Oke. Tes, tes. Halo semuanya, selamat malam bagi semua teman-teman yang sudah hadir di acara webinar Accelerate Goes to Accelerate Acceleration Program malam ini. Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya yang akan menemani kalian menjadi apa ya ngomongnya? Jadi moderator, jadi admin, jadi penguasa panggung lah ya. Gak, bercanda guys. Halo semuanya, salam kenal. Em, Kalau kita sebelum sebelum kita lanjut ke ini berikutnya, boleh dong kasih, ini kan ada 23 orang di sini, bolehlah kasih sedikit respon gitu, kan ada di Zoom tuh ada reaction ya, tinggal diklik doang gitu, boleh dong kasih reaction atau kasih apa gitu. Halo semuanya, absen dulu, absen, absen. Absen, ada siapa aja di sini? Halo, Emeksan Saputro. Nggak ada suara, Kak. Oh, tadi emang suaranya belum salah saya nyalain, Kak. Tadi saya lagi ngomong sendiri. Tuh, bukan karena nggak ada suaranya. Emang mic-nya belum nyala tadi. Kebetulan tuh.
Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Data Engineer. Hai Kak dari Kaltim nih. Ya, halo Kaltim. Di Kaltim sekarang jam berapa kami ya? Beda. Kita sama apa beda 1 jam sih? Saya lupa deh. Oh, udah setengah 9, udah malam banget ya. Wah, makasih loh udah diluangkan waktunya. Jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing tentang data engineer dan prospeknya di future industry. In long term industry ke depannya gitu. Dan di sini saya ditemenin sama ada Mas Muhammad Iqbal selaku apa tuh? Mas Iqbal boleh lah sekalian kenalin diri dikit Mas sebelum nanti ini Mas. Halo Mas Iqbal. Halo, selamat malam. Ya, halo guys, ini Mas Iqbal. Mas Iqbal nih, Mas Iqbal siapa sih Mas? Siapa ya? Siapa Mas? Iya, jadi ya yang diundang pada malam ini untuk isi sih. Isi Itu ya. Iya isi. betul. Mungkin nanti detailnya di pas lagi ini ya, pas lagi sharing-sharing lah ya Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi Mas Iqbal akan sharing-sharing ke teman-teman semuanya sebenarnya data engineer. Jadi kan di bidang data tuh kan ada beberapa inilah ya, ada beberapa apa sih profesi lah ya gitu. Ada data analis, data scientist yang paling sering kalian dengar lah ya gitu ya. Dan juga ada data engineer. Dan data engineer ini sebenarnya salah satu yang peranannya paling penting, guys, di apa namanya di dalam siklus bilangnya apa ya Mas? Pekerjaannya field data ya? Atau apa ya ngomong ya di dalam satu jam itu ya. Pekerja data lah. Pekerja data lah ya, ya dalam untuk pekerja data salah satu yang punya peran paling penting ya. Bisa dibilang paling depan gak sih Mas? Duluan. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu, tapi biasanya kalau misalnya kita di bagian data ada lagi yang namanya bisnis analis. Tapi Nah, tergantung nantinya di perusahaan ente pada tuh kayak gimana, itu nah itu, tergantung ya. nah itu. Jadi gitu guys. Nah kalau gitu saya daripada saya kebanyakan ngomong ya kebetulan temennya ada juga yang dari halo Kak saya di Kalimantan saya Teguh Widodo salam kenal Kakak salam kenal Mas Teguh halo Kalimantan. Kalau di Kalimantan salamnya apa sih Mas? Gue nggak tahu gitu. Oke deh kalau gitu Mas Iqbal the stage saya serahkan ke Mas Iqbal ya. Tuh, langsung nih. Mau ya harus langsung Mas kasihan lah yang jauh-jauh nanti udah jam setengah 9. Kalau yang di Papua udah jam setengah 10. Iya juga, benar juga ya. Ya, BTW kalau Oke. nanti ada yang mau nanya atau apa, nanti kita kasih waktu ada waktu untuk nanya ya Mas Iqbal ya. Nanti kalau mau nanya pertanyaannya di chat aja boleh atau mau raise hand mau nanya langsung juga boleh. Oke guys. Oke. Oke Mas Iqbal silahkan the stage is yours. Oke, selamat malam semuanya. Ini saya akan coba untuk share screen ya. Tuh, mana nih? Screen. Oke, kelihatan nggak? Di gua aman Mas. Aman Aman banget. ya? Aman banget, aman banget. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan malam ini pada sehat semua ya. Hari ini kita akan coba membahas nih ya tentang profesi data engineer, terutama saat ini kan sedang ada kolaborasi antara Astra dengan Celeret untuk bootcamp-nya ya. Jadi di sini saya akan coba bawa materi tentang intro dari data engineering gitu ya. Oke, agenda malam ini mungkin perkenalan singkat dari saya, lalu apa ya, kayak selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data engineer dan skill yang harusnya mereka miliki gitu ya. Lalu selanjutnya seperti yang tadi dibilang bahwa data engineer itu nggak sendiri seharusnya. Nah, nanti saya akan coba perkenalkan teman-teman dari data engineer di profesi data dan juga perbedaan mereka. Lalu prospek data engineer itu gimana sih ke depannya? Gitu. Dan juga kira-kira untuk menjadi data engineer itu rahasianya apa sih? Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi mungkin singkat aja, nanti kalau misalnya
ada yang mau ditanyakan bisa di sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya salam kenal, nama saya Muhammad Iqbal. Jadi di sini saya sudah menjadi seorang data engineer lebih dari 5 tahun. Saya sudah dideploy di berbagai proyek di finance, telekomunikasi, manufacturing, dan healthcare, dan juga banyak lagi. Saat ini saya menjadi Head of Data Platformnya di Astra International. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman menyadari ya, sekarang itu kan era digital ya katanya ya. Nah, di era digital itu semuanya itu berseliweran gitu ya. Kayak misalnya teman-teman melakukan chatting, teman-teman menginput email atau menginput file di Instagram, foto, melakukan input video di YouTube. Nah, itu kan semuanya bentuknya data ya. Jadi data itu terus bergerak gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat ini di tahun 2019 aja ya, kalau dilihat Netflix itu ada pertambahan yaitu 694.000 megabyte gitu dalam satu harinya gitu. Nah, YouTube juga seperti itu. Jadi data itu terus terakumulasi dan juga terus bertambah. Nah, gimana caranya kita meng-harness atau memanen data ini agar bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perusahaan kita. Nah, disinilah profesi data itu muncul agar bisa menjadikan data-data ini berguna gitu untuk menjadi insight bagi perusahaan, entah nantinya jadi campaign marketing ataupun nanti bisa menjadi apa ya, mendorong perusahaan menjadi data driven company, yang artinya setiap keputusan dalam perusahaan itu di-drive oleh data, gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Asalkan apa, marketingnya harus dilihat nih, yang paling efektif itu melakukan pemasaran itu di mana sih, platform mana sih. Nah, ini bisa kita tarik datanya, gitu. Dari data yang kita olah, kita bisa lihat mana yang paling optimal, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya mengenalkan tentang apa ya, skill dari data engineer. Yang tadi kalau misalnya kita lihat data itu kan pergerakannya itu sangat cepat gitu kan ya, sangat masif. Nah, gimana sih kita meng-harness apa ya, data tersebut, kita coba olah dan kita jadikan competitive advantage untuk perusahaan kita. Nah, di sini skill dari data engineering sebenarnya simple ya, yaitu ada 3 tahap, yaitu pertama gathering requirement, lalu yang kedua adalah melakukan arsitektur atau bikin arsitektur dan melakukan ETL atau extract, transform, load yang nantinya akan coba saya jelaskan. Lalu selanjutnya create insight gitu. Nah, ini tergantung dari perusahaan teman-teman. Biasanya antara 1 dan step 3 itu bisa aja dipecah gitu. Misalnya yang step 1 itu dilakukan oleh seorang bisnis analis gitu kan. Lalu yang step 3 dilakukan oleh seorang apa ya, kita bisa sebut sebagai business intelligence engineer, seperti itu. Tapi itu nanti tergantung dari apa ya, dinamika di perusahaan masing-masing. Namun biasanya untuk startup dan sebagainya, ya seorang data engineer harus memiliki skill yang full set, dari melakukan gathering requirement ke user, lalu melakukan creating insight, yaitu membuat sebuah data mart yang bisa dikonsum oleh BI tools seperti Tableau gitu ya, ataupun seperti Power BI. Oke, kalau misalnya dilihat ini kelihatan nggak ya? Atau terlalu kecil? Saya coba. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, nah ini sebenarnya adalah tools-tools yang ada di industri data pada saat ini, gitu ya. Ini sangat banyak, gitu kan. Nah, sangat banyak dan juga apa ya, terlalu spesifik gitu. Nah, kemampuan dari data engineer adalah
melakukan stacking tools yang ada pada saat ini menjadi sebuah pipeline gitu. Jadi kita bilangnya arsitektur data pipeline seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan banyak banget. Nah, sebenarnya teman-teman itu nggak usah belajar semua gitu. Jadi hanya yang diperlukan saja. Nah, misalnya teman-teman mau melakukan batching processing. Nah, teman-teman bisa mencari stack yang sesuai gitu. Jadi nggak semuanya harus dipakai. Misalnya teman-teman mau melakukan pembuatan big data on premise atau di komputer kantor gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan Cloudera gitu kan atau menggunakan cloud gitu misalnya, menggunakan AWS atau Azure. Nah, itu semua bisa dirancang dan yang seharusnya merancang adalah seorang data engineer, yaitu membuat arsitektur. Nah, eh, kalau kita bilang arsitektur, nah ini adalah salah satu sampel dari arsitektur dari sebuah data pipeline. Nah, ini kerjaan utamanya nih data engineer itu, membuat data pipeline. Nah, kalau misalnya dilihat di sini ada data source, terus ada bagian environment big data, lalu ada presentation layer. Nah, untuk data engineer biasanya bermainnya di bagian tengah, gitu. Nah, untuk yang BI dan sebagainya, nah ini biasanya mainannya di bagian sini, gitu. Nah, dari hewan-hewan yang tadi ditampilkan, nah tugas dari seorang data engineer adalah comot salah satu yang paling sesuai, lalu dimasukkan ke dalam pipeline ataupun arsitektur yang akan kita buat gitu. Jadi ini tergantung dengan kebutuhan ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan gitu dari perusahaan gitu untuk membuat dashboard ataupun business intelligence gitu ya, yang tidak perlu ada streamingnya gitu, nggak perlu datanya terus mengalir gitu, hanya dilakukan sekali dalam sehari. Nah, kita bisa mendefine itu di sini. Seperti misalnya kita menggunakan misalnya ingestion-nya itu menggunakan data lake atau Cloudera ataupun big data gitu kan untuk melakukan proses ETL. Nah, dari situ baru dilakukan pembuatan layer presentasi seperti itu. Oke, udah jam berapa ya? Cepet juga. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan. Nah, ini biasanya teman-teman agak agak rancu nih ya kan dalam pemilihan role yang akan teman-teman pilih gitu kan. Data engineer itu di environment atau profesi data ini nggak sendiri gitu. Jadi ada data scientist, ada data analis, dan sebenarnya juga ada bisnis analis gitu ya. Tapi biasanya banyak perusahaan yang menggabung antara data analis dengan bisnis analis. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat definisi dari data scientist itu kan sebenarnya lebih ke arah penggunaan statistik, machine learning, terus programming untuk analyze, interpret complex data, set order atau mengekstrak insight. Nah, insight-nya ini bersifat prediktif gitu. Data scientist ini biasanya bersifat prediktif. Jadi, mereka itu membuat model-model yang ditrain atau dilatih gitu kan untuk memprediksi masa depan. Nah, itu adalah role dari seorang data scientist. Lalu ada lagi nih data analis gitu. Nah, data analis ini adalah orang yang melakukan visualisasi, udah gitu eh, membuat model khusus untuk keadaan yang deskriptif. Maksudnya adalah menggunakan data history, ya kan, data-data yang sudah ada gitu kan ya, itu untuk ditampilkan menjadi sebuah dashboard atau report yang menyampaikan bahwa keadaan perusahaan pada saat itu, gitu. Jadi bedanya antara data analis dengan data scientist adalah yang data analis untuk masa depan, kalau yang data
data scientist untuk masa depan, kalau yang data analis yang menggunakan data history gitu kan untuk apa ya, melihat keadaan perusahaan pada saat ini gitu. Ada present dan future. Gitu. Data scientist future, data analis itu present. Nah, di antara kedua ini, tengahnya itu ada data engineer yang kerjaannya itu seperti melakukan apa ya, sebagai tukang jahit lah ibaratnya. Jadi data engineer ini yang akan mengumpulkan data-data dari perusahaan, entah itu nanti data-data yang dari log log-log aplikasi, aplikasi mobile dan sebagainya gitu kan ya, atau data banking. Nah, itu akan dikumpulkan ke dalam suatu tempat, lalu diproses. Nah, di prosesnya itu bisa melakukan cleansing, karena data tersebut ya pasti kotor biasanya. Dibersihkan gitu kan, diolah, dibersihkan, lalu distandarisasi, misalnya tadinya tanggalnya terserah gitu ya, tergantung siapa yang memprovide datanya gitu kan. Lalu kita standarisasi menjadi satu standar yang sama, misalnya tahun, strip bulan, strip tanggal gitu kan ya. Lalu selanjutnya adalah melakukan transformasi. Nah, transformasi yang penting. Nah, biasanya transformasi ini tergantung dari kebutuhan bisnis gitu. Nah, kebutuhan bisnisnya dari mana? Nah, biasanya dicetuskan dari data analis atau data scientist gitu. Jadi data engineer itu role-nya itu sebenarnya lebih ke arah support gitu. Support teman-teman yang akan melakukan pembuatan insight seperti itu. Nah, kalau di sini kalau dilihat difference-nya data engineer itu lebih ke arah apa ya? Lebih menyerupai seperti software engineer sebenarnya gitu. Jadi mereka itu lebih fokus pada algoritma, efisiensi, research, udah gitu infrastruktur, udah gitu platform dan kawan-kawan. Jadi mereka fokus untuk menjalankan suatu apa ya? Suatu bisnis insight atau model gitu kan ya dengan keadaan atau menggunakan cost yang serendah-rendahnya gitu. Sedangkan kalau misalnya data scientist dan data analis fokus pada creating insight. Seperti itu. Cuman bedanya adalah yang data scientist future, yang data analis biasanya present. Menggunakan data yang pas gitu ya, historical data. Seperti itu. Nah, di sini bisa kelihatan kan bedanya ya. Jadi emang data engineer lebih deep down ke bagian programming-nya gitu. Ya, makanya kalau misalnya dilihat stack kita itu ada Python, ada cloud, distributed computing, ada in-memory database dan sebagainya. Jadi cukup banyak gitu dan karena dunia terus berubah gitu kan ya. Dunia terus berubah, udah gitu banyak alat-alat baru nih yang lebih mutakhir gitu kan ya. Pada akhirnya adalah data engineer itu harus memiliki kemampuan untuk terus belajar, terus berkembang gitu karena bisa jadi nih saat ini kita menggunakan big data ya kan 10 tahun lalu atau beberapa tahun lalu kita menggunakan big data terus tiba-tiba cloud mulai menjamur seperti misalnya di Indonesia ini Google udah masuk kan regional Google udah masuk. Nah kalau misalnya teman-teman pernah mendengar mungkin ada peraturan di Indonesia yang untuk beberapa industri itu misalnya seperti telco, finance gitu kan ya, lalu healthcare, nah itu datanya itu nggak boleh untuk dibawa keluar. Artinya nggak boleh ditransfer ke luar Indonesia, gitu. Nah, namun dengan adanya perubahan yaitu Google masuk ke Indonesia, udah gitu Azure masuk ke Indonesia, AWS masuk ke Indonesia, gitu kan ya. Jadi regulasi itu nggak berubah, tapi kita udah bisa menggunakan cloud untuk data-data yang tadinya itu spesifik hanya boleh ada di Indonesia gitu ya. Jadi stack-nya berubah nih yang tadinya pakai on premise gitu ya, pakai server kantor gitu kan berubah ke cloud. Jadi cloud inisiatif semuanya berubah gitu. Nah, jadi apa yang kita pelajari tadinya atau yang kita ketahui jadi obsolete
artinya ya udah kita harus belajar baru gitu. Kita harus belajar cloud computing, kita harus melakukan cost analysis di cloud dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kita harus terus belajar dan harus terus melek dengan perkembangan dunia, terutama teknologi pada saat ini. Seperti itu fokusnya ya. Jadi creating pipeline untuk data engineer gitu. Nah, biasanya kalau data scientist atau data analis setelah datanya sudah selesai gitu kan, mereka akan melakukan pemodelan ataupun pembuatan dashboard gitu. Jadi ya untuk data analis dan data scientist mungkin fokusnya ya untuk statistiknya. Untuk teknologinya, nah, kita yang di data engineer seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ini quick ya, saya juga dapat dari Fiverr ya, dan menurut saya cukup relate sih untuk saat ini. Tapi untuk karena ada gonjang-ganjing startup pada saat ini saya kurang tahu sih nantinya akan berubah atau tidak. Tapi yang pasti untuk saat ini yang saya lihat dari teman-teman saya di bidang yang sama, nah ini cukup relate. Nah di sini ya rata-rata ada gajinya itu cukup besar ya, udah 2 digit gitu ya. Untuk junior level atau entry levelnya juga sebenarnya bisa lebih gitu dibandingkan ini yang saya tahu ya. Dan juga untuk jenjang karirnya cukup baik gitu kan. Maksudnya barrier to entry ataupun eee, apa ya, batasan untuk kita masuk dari jurusan lain itu nggak nggak ada problem gitu ya. Jujur saya sendiri kan seorang apa ya, jurusan S1 saya itu adalah teknik industri gitu. Jadi yang tadinya ngerjain atau membuat pabrik gitu kan ya. Nah, sekarang saya malah ngebuat suatu data pipeline gitu. Sama-sama pabrik, tapi yang satu pabrik bikin produk yang nyata, yang satu pabrik bikin data. Seperti itu. Nah, di sini untuk data engineer ini barrier to entry-nya itu rendah, asalkan teman-teman itu mau ada keinginan untuk belajar gitu kan, untuk mengeksplor. Nah, itu bisa masuk gitu ke lingkungan data engineer gitu ya, seperti itu. Yang penting itu niatnya gitu. Jadi pendidikan yang tidak sesuai itu misalnya, "Oh saya bukan seorang, komputer, majornya itu bukan di komputer," gitu kan, itu nggak masalah gitu. Nah, untuk masuknya sendiri itu, eee, tidak barrier to entry-nya rendah. Tapi yang harus saya katakan adalah gini, ketika kita mau menjadi seorang senior data engineer yang baik, ya kan? Nah, disitulah kita harus terus, belajar, yang artinya yang tadinya kita, eee, tidak bukan dari jurusan komputer gitu kan, tapi kita harus tetap belajar karena ada dasar-dasar yang harus kita ketahui seperti algoritma, ya kan? Struktur data. Nah, itu penting gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita tambahkan dalam skill set kita untuk menjadi seorang data engineer yang baik gitu ya. Jadi untuk masuknya dulu, kalau menurut saya masuknya dulu lalu memperbaiki diri. Seperti itu untuk data engineer. Dan mostly atau sebagian besar dari teman-teman saya juga banyak yang jurusan S1-nya itu bukan komputer gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu, ketika saya menjadi data engineer itu saya hanya tahu select bintang, gitu kan. Hanya select bintang aja, lalu saya belajar, pada akhirnya bisa, terus melakukan project di berbagai, industri gitu kan ya, eee, untuk mengimplementasikan, pembuatan data pipeline. Oke, nah ini secret-nya. Secret-nya itu adalah Google sebenarnya. Jadi, ketika kita ngomong software engineering ya, mungkin teman-teman udah tahu lah ya, ini rahasia umum ya, bahwa, kita itu bisa mencari semuanya itu di Google gitu. Jadi kemampuan utama yang harus dimiliki seorang data engineer itu bukanlah kemampuan teknikal, tapi kemampuan how to googling gitu. Jadi teman-teman
ketika ada error gitu kan ya, ada error ataupun ada isu dalam pembuatan data pipeline. Nah, yang diuji adalah kemampuan googling ya, bukan kemampuan untuk apa ya, melakukan query yang efisien dan sebagainya. Karena along the way, ketika teman-teman udah masuk dan teman-teman terus belajar, nah itu akan semakin baik sendiri gitu. Semakin baik, dan semakin baik. Nah, itu googling penting. Nah, selanjutnya adalah skill yang paling penting yang kedua yang menurut saya adalah SQL. Nah, terkadang teman-teman tuh banyak yang tadinya ya misalnya dari jalur mau jadi data scientist nih, tapi ke data engineering dulu. Nah, menurut saya agak keliru gitu kan. Karena biasanya role data scientist itu kan fokusnya di bidang statistik ya, sedangkan data engineering di bidang software gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai dengan data engineer gitu ya, maka job yang akan datang ke teman-teman biasanya itu data engineer juga gitu, bukan data scientist. Nah, ketika teman-teman mau pindah switch ke data scientist, nah itu kan ada perpindahan ini ya, requirement lagi gitu. Jadi yang tadinya software gitu kan, terus ke statistik gitu kan. Nah, itu ada learning curve lagi. Nah, itu agak sulit gitu ya. Tapi itu tergantung teman-teman nanti menyikapinya gimana, apakah teman-teman mau jadi full stack atau seperti apa, nanti tergantung teman-teman. Gitu. Tergantung perjalanan atau roadmap teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya adalah skill yang must to have. Selanjutnya adalah Python. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kan banyak bahasa pemrograman seperti Java, terus Scala gitu ya, untuk big data, ada Scala, terus ada Groovy, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, sebenarnya untuk pekerja bidang data, itu fokuskan saja ke Python, gitu. Karena saat ini Python itu juga sudah cukup cepat ya, cukup cepat, begitu dalam development-nya simple, terus dia ketika apa ya, ketika melakukan transfer knowledge atau kita mengajari orang lain itu lebih mudah gitu kan dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman lain. Seperti itu. Oke, ini jam berapa? Oke, saya kecepatan ya. Setengah jam. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Cepet juga Mas Iqbal. Iya toh. Tuh, jadi sebenarnya data engineer ini salah satu profesi yang menarik ya. Dan sebenarnya gitu ya Mas ya. Sebenarnya secara fokus tuh cukup beda ya sama data scientist sama data analis ya. Sorry. Ya Mas. Selak. Oh. Iya. Jadi emang agak cukup beda gitu ya. Biasanya yang saya tahu ya, seorang data scientist atau data analis itu paling males dah kalau berurusan dengan data-data yang kotor gitu ya. Nah, itu dia. Sedangkan kalau misalnya data engineer ya itu tugas kita loh gitu ya. Tugas kita atau role kita loh untuk melakukan cleansing data, untuk mengubah data-data yang tadinya nggak bisa dipakai untuk atau terlihat agar bisa digunakan untuk insight gitu. Jadi emang cukup beda sih gitu. Yang satu fokusnya di platform seperti software-softwarenya gitu kan. Kayak misalnya big datanya, Hadoop dan sebagainya. Yang satu fokus ya udah di pembuatan model. Oh. Iya, Oke. seperti itu. Iya. Tapi emang ya udah di satu sisi para pekerja data ini sebenarnya di satu sisi emang berhubungan semua ya Mas ya. Emang Iya, saling sebenarnya berkoneksi aja lah ya. iya mereka saling berkolaborasi lah ibaratnya gitu. Cuman ya memang untuk saat ini kan kita intronya itu adalah data engineering gitu ya. Iya benar. Bukan project-nya gitu. Oke kalau gitu Mas nih tadi udah ada satu Kak yang angkat tangan Kak Mia. Kak Mia mau nanya langsung atau mau dijawab dari chat aja?
Kalau mau jawab, kalau mau nanya langsung sama Mas Iqbal nanti saya ini nih, saya open mic gitu. Ada Kak Gusti Imam juga buka angkat tangan. Nanya di chat aja kok. Oh, berarti pertanyaannya tadi, Kak, kalau dari kebidanan bisa nggak, Kak Muhammad Iqbal, Kak Iqbal, dari kebidanan bisa nggak, Kak? Dari kebidanan bisa, tentu bisa gitu kan. Cuman ya Mm. itu butuh kemauan untuk belajarnya gitu. Dan juga teman-teman ketika belajar itu kan lebih baik bareng, ada partner yang teman-teman yang sama-sama ingin belajar gitu. Jadi lebih lebih apa? Lebih termotivasi gitu dan juga arahnya jelas. Nah, bisa jadi kalau misalnya untuk arahan jelas bisa mengikuti bootcamp seperti bootcamp yang diselenggarakan oleh Celerets. Betul. Itu malah kalau di situ kalau ini nanti langsung jadi DE loh. Ada prospek menuju menjadi data engineer loh. Nanti 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 buat yang bootcamp itu nanti saya ini ya, saya jembrengkan lebih nanti gue jembrengkan lebih clear lagi lah habis beberapa pertanyaan. Kami ya gimana? Udah puas dengan jawabannya Mas Iqbal belum? Lanjut dulu di apa Mas Iqbal kita lanjut dulu nih ya. Mungkin Kak Intan dulu kali nih ya. Kita mau nanya langsung. Kak Intan aku ini ya, aku unmute ya. Set. Bisa nggak? Halo Kak Intan. Bisa, Kak. Halo, selamat malam Kak Intan. Kak, Silakan, punten. silakan. Monggo, Aku monggo, mangga. aku mau bertanya kan aku kan kuliah kan ngambil jurusan bisnis digital ya, setidaknya masih ada nyambungnya ya Kak ya, karena kan banyak apa sih sekali hal yang membahas tentang artificial intelligence gitu ya Kak ya. Nah, seperti contohnya tuh kan kita mempelajari tentang bisnis engineering itu kan seperti augmented reality dan virtual reality, seperti misalkan contohnya tuh algoritma sama Choujin gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa memahami augmented reality dan virtual reality dalam big data engineering gitu Kak, dalam implementasinya. Oke, augmented reality dengan tadi apa? AI ya. Nah, Iya, sebenarnya gini, teman-teman ketika ngomongin eh, tentang data engineer, kita itu nggak ngomongin tentang apa resultnya. Augmented reality kan resultnya gitu ya. iya Nah, Kak. itu kan udah aplikasi tuh ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang data engineer adalah eh, kira-kira apa data yang akan dihasilkan atau didapat dari augmented reality, kayak gitu. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin sekarang kan ada banyak eh, apa ya, computer vision lah ya, CV ya, TV. computer vision ya kan. Nah, di computer vision itu kan biasanya bentukannya itu eh, ini misalnya video atau CCTV gitu kan ya. Nah, Iya. dari situ kan dia akan dipotong gitu kan, frame per frame itu menjadi sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut kita bisa jadikan apa ya, unstructured data lalu kita olah seperti itu. Jadi fokus utamanya adalah jenis datanya itu apa gitu, bukan result akhirnya itu nanti entah dia jadi AI, entah dia jadi augmented reality ataupun yang lain-lain gitu kan. Tapi intinya itu adalah inbound dan outbound-nya itu apa. Inbound itu maksudnya adalah source-nya itu apa, bentuknya apa, misalnya yang tadi gambar, yang artinya gambar itu adalah sebuah binary ya, atau bisa kita bilang unstructured data gitu ya. Lalu bisa kita olah, kita bisa pakai OCR dan sebagainya gitu kan ya. Nah, lalu bisa kita dapatkan insight dari situ. Nah, kalau misalnya outbound-nya adalah result yang mau dihasilkan. Nah, result yang akan dihasilkan ini biasanya eh, apa ya? Bisa dalam bentuk model, bisa dalam bentuk kayak API dan sebagainya, kayak gitu. Jadi di data engineer yang diperhatikan hanya inbound dan outbound, seperti itu Inbound. aja.
Heeh. Iya. Terima kasih ya Kak ya, sangat bagus sekali dan membantu jawabannya. Wih, makasih Intan. Sama-sama. Have a good night ya. Have a good night sih. Salah. Oke, lanjut pertanyaan di chat dulu ya kalau gitu kali ya. Dari Dea Agustin, kamu tanya prefer ke SQL dulu atau ke Python untuk memulai di DE? Tips buat nguasain Python yang efektif itu gimana ya Kak? Yang buat bukan backgroundnya IT, gimana tuh Mas Iqbal? Nah, dulu saya lihat dulu. Dea, Pertanyaan. Dea Agustin di bawahnya Kamia yang bilang oke Kak. Oke. Nah. To be honest, mungkin ini preferensi saya, tapi dari dulu saya lebih fokus ke SQL gitu. Kenapa SQL? Karena pada zaman sekarang gitu kan, semua API itu akan mengarah ke SQL. Kayak misalnya kita ngomongin Spark gitu ya. Spark itu adalah tools buat big data untuk distributed processing. Nah, di Spark itu disediakan satu API agar kita melakukan programming. Ingat loh, programming, semua transformasi dan sebagainya itu menggunakan SQL. Kayak gitu. Dan juga Python juga bisa menggunakan koneksi dari misalnya ke RDBMS ataupun database gitu kan ya. Kita langsung nge-push down SQL yang ada. Kayak gitu. Jadi menurut saya adalah yang paling penting dipelajari adalah SQL-nya dulu karena itu dasar. Kenapa dasar? Karena yaitu selain di profesi data gitu ya, di bisnis juga butuh SQL gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman bisa SQL itu sepertinya menambah competitive advantage untuk teman-teman itu walaupun di bidang apapun gitu. Nah, selanjutnya untuk ke Python yang efektif ya, yang bukan background IT. Nah, ketika kita ngomong bukan background IT, artinya kan itu baru mau memulai ya. Gitu. Jadi ketika memulai itu yang menurut saya tekankan adalah bukan efektivitasnya atau bukan efisiensinya, tapi jalan apa enggak gitu. Jadi yang paling penting pertama kali ketika teman-teman belajar adalah make sure bahwa itu jalan. Karena ketika teman-teman bikin modeling atau teman-teman bikin transformasi untuk cleansing dan sebagainya, ketika itu jalan, nah itu akan memberikan teman-teman semangat untuk belajar belajar lagi untuk how to membuat Python yang efektif. Kalau misalnya kita ngomong Python efektif, pasti kan ngomongannya nanti ada OOP, ada bikin kelas, child parent dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ketika kita pertama kali belajar, yang saya tekankan adalah yang penting jalan dulu untuk efisiensi belakangan. Seperti itu. Oke, makasih Mas Iqbal. Gimana Kak? Siapa tadi ya? Kak Dea, gimana? Puas atau tidak dengan jawabannya? Kalau nggak puas boleh di-confront lagi Mas Iqbal. Jangan dong. Tapi harusnya udah cukup jelas sih. Harusnya udah cukup clear. Oke, puas Kak? Makasih Kak. Sama-sama. Sip. Ada sipnya guys. Sip juga Kak. Lanjut ke, ada Kak ini lagi. Kak Gusti Imam Saputra. Saya unmute ya. Kak, mangga. Mangga, monggo. Silakan. Bisa nggak? Kak Gusti, Kak Imam. Kak Cek, Gusti, Kak Imam. bisa Kak suaranya? Ya, bisa nggak? Ya, aman, clear. Silakan. Aman ya? Oke, Mas Wandi, thank you. Ketemu lagi kita ya. Oke, gini Kak Iqbal, mau nanya. Untuk tadi yang dijelasin, untuk keahlian Python sama SQL untuk pembuatan mesin kita cuma saya sendiri udah untuk fundamentalnya mungkin udah terbilang bisa. Cuma tuh masih penasaran sama yang penggunaannya untuk data engineering, terutama untuk membentuk algoritma. Bisa nggak tolong contohin satu aja algoritma yang biasa dipakai tuh kayak apa sih? Algoritma, maksudnya gimana? Jadi kan saya sering dengar tuh kalau kita tuh di data engineering tuh pasti pakai algoritma membuat algoritma nih gitu kan.
Nah, saya cuma penasaran dengan SQL atau dengan Python tuh atau cara pikirnya deh untuk cara berpikir algoritma itu kayak gimana sih? Gitu Kak, maksud saya. Maksudnya itu mungkin di sini lebih ke arah algoritma buat bikin model atau gimana ya? Iya, Kalau iya, iya. Untuk oke, model kan maksudnya gitu. oke. Untuk modeling itu kan tergantung dari kebutuhan sebenarnya ya kan. Kalau misalnya dia itu bentukannya apa ya, timeline gitu kan ya, itu bisa menggunakan regresi gitu kan ya. Bukan, time series itu bisa menggunakan regresi dan sebagainya. Nah, itu kan tergantung kebutuhan. Nah, namun untuk data engineering sendiri yang seperti yang tadi saya bilang, fokus utamanya itu bukan pembuatan algoritmanya, gitu. Jadi fokus utamanya itu, gimana membuat data itu ready. Nah, membuat data itu ready biasanya, kita menggunakan apa ya, straightforward approach gitu loh. Jadi kayak kita cleansing menggunakan Python, lalu kita cleansing menggunakan SQL gitu kan, agar data tersebut ready gitu. Nah, setelah ready, nah untuk pembuatan model, nah itu akan dilakukan oleh tim data scientist seperti itu. Jadi ada pembagian role di sini, ya gitu. Nah, ini yang dimaksud itu algoritma untuk membersihkan data atau gimana? Oke. Kalau tadi memang model itu adalah bagian dari data scientist, mungkin ke ini Kak, boleh minta tolong jelasin untuk yang algoritma pembuatan apa sih tadi namanya? Satu lagi, lupa saya tiba-tiba. Pembersihan data. Algoritma pembersihan data. Oh, Mhm. oke. Nah, biasanya kalau pembersihan data yang menggunakan hal ini, kita itu ada di bagian misal pembuatan single ID ya. Single ID itu apa? Single ID itu adalah memprediksi apakah data-data yang masuk itu, sorry bukan single ID sih, namanya master data management lah. Kita mau membuat single record atau golden record. Nah, caranya itu adalah biasanya melakukan comparing antara data-data yang ada gitu. Nah, di compare itu bisa menggunakan cross join dan sebagainya itu agar dilihat nih kira-kira untuk kolom-kolom yang kita pilih itu tuh berapa besar sih kemiripannya gitu. Nah, itu biasanya kita pakai Jarowinkel gitu atau apa ya namanya, saya agak lupa, kedekatan teks lah ibaratnya. Nanti kalau misalnya teksnya dekat gitu ya, misalnya ternyata teks record yang baru datang gitu ya, memiliki kemiripan 90%. Nah, kalau misalnya kemiripannya di atas threshold yang kita pilih, misalnya 90% adalah threshold yang kita pilih gitu ya. Nah, kita cek, kita akan menganggap itu sebagai duplikat. Nah, kalau misalnya di bawah 90%, nah dia biasanya akan dikirimkan ke data steward. Nah, data steward itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang bisnis, mengetahui tentang data-data yang ada. Jadi dia akan mendesain apakah si data yang baru ini duplikat atau bukan gitu, atau ternyata oh ini nggak duplikat nih, maka dia akan masuk ke golden record seperti itu. Jadi biasanya untuk algoritma cleansing ya cuman di bagian pembuatan golden record. Seperti itu Mas Imam. Oh, oke, paham kayak gitu. Baik, makasih Kak Iqbal. Thank you Mas Randi waktunya. Ya, makasih sama-sama. Makasih juga Mas Imam atas pertanyaannya ya. Mas Imam ini setiap webinar yang data engineer selalu ikut dan selalu bertanya ya. Saya senang. Wah, Bangga mantap. saya. Aku bangga, Bang. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Oke, lanjut. BTW guys, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ada sedikit saya mau informasi sedikit karena linknya udah di-share sama admin saya ya, admin kami di sini ya. Jadi seperti yang tadi sempat di-mention sama Mas Iqbal di awal, kalau misalkan kita less leverage dan
Astra Internasional sedang ada kolaborasi nih. Kita lagi bikin bootcamp data engineer. Ya Mas Iqbal ya. Data engineer kan ya. Buat bareng-bareng sama Mas Iqbal kan ya. Jadi kalian akan mengikuti program bootcamp selama kurang lebih 3 bulan. Dan nanti di akhir bootcamp kalian ada kesempatan untuk menjadi data engineer di timnya Mas Iqbal lah. Gitu. Jadi kalian nggak cuman dengerin Mas Iqbal berceloteh malam ini, bercerita malam ini gitu ya, tapi ada kesempatan kalian bekerja bersama gitu nantinya. Nah, buat informasinya yang lebih lanjut secara detail, itu kalian bisa buka kolom chat ada link yang di-share sama admin saya itu yang ada logo Accelerate School-nya, yang mukanya logo Accelerate School. Itu ada sosial medianya Accelerate School juga. Nah, terus di bawah paling bawah ada link pendaftaran Accelerate Acceleration Program Data Engineer. Nah, kalian boleh buka di situ, bisa langsung registrasi di situ, bisa apply langsung di situ, ikutin syarat-syaratnya aja. Oke. Nanti kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bolehlah nanti di website itu juga ada nomor WhatsApp atau mau nanya ke DM-nya Accelerate juga boleh. Nanti bukan saya yang jawab sih pastinya, nanti ada orang lain lah yang jawab. Saya bagian nambah-nambahin di sini aja, komporin di sini. Oke. Absennya jangan lupa diisi ya guys. Makasih loh. Oke, lanjut. Kamia jadi mau ini ya, aku unmute ya. Kayaknya Kamia nggak sabar banget mau nanya deh tadi. Aku unmute ya buat nanya langsung sama Mas Iqbal. Monggo, Kamia nih yang di Kalimantan tadi. Halo. Iya, halo Kak. Halo, iya, halo, selamat malam. Di sana udah jam 9 malam ya? Iya, 9 Waduh, lebih 19. iya betul. Halo Kamia, silakan bertanya Iya, langsung ke Mas makasih Iqbal. Kak waktunya. Kak mau tanya, kan saya tuh pernah baca ada lowongan khusus untuk lupa saya entah data analis atau data scientist gitu. Terus di sampingnya tuh ada garis miring data engineer. Nah, jadi kan yang tadi Kakak bilang itu job desk mereka itu benar-benar beda kan Kak, antara data engineer sama si data scientist dan data analis ini beda-beda kan. Nah, kan kadang suka ada tuh Kak perusahaan yang dia itu jadi tuh kayak ya harus bisa gitu loh, padahal kita tuh capability kita tuh nggak di situ gitu. Misalkan ya, saya lulusan dari data engineer tapi di situ perusahaan itu butuhnya data analis gitu Kak, kan beda banget tuh Kak. Nah, untuk mensiasati itu Kak, menurut Kakak yang paling aman yang bisa masuk ke antara tiga-tiganya itu, lebih baik kalau benar-benar mulai dari nol gitu Kak, saya harus belajar data analis dulu atau data scientist atau data engineer Kak? Maksudnya seenggaknya biar ada basic dari ketiganya itu gitu, mungkin nggak sih Kak? Oke. Nah, biasanya kriteria perusahaan kayak gini, dia itu baru bangun tim datanya, kayak gitu. Oh. Jadi banyak yang memang role-nya itu langsung dijajarin gitu ya. Nah, itu biasanya mereka itu baru bangun tim datanya, jadi mereka belum mature gitu. Jadi mereka baru mencari bentuk. Nah, itu dialami oleh beberapa teman saya yang dia role-nya data scientist gitu kan ya, terus masuk Mhm. ke perusahaan yang belum mature tim datanya. Dalam artian ya jadi single fighter lah gitu. Jadi dia Mmm. yang pertama kali dia lakukan adalah apa? Dia itu harus membuat database sistemnya dulu gitu. Jadi biasanya dia itu akan membuat pipeline, dia harus membenarkan data-datanya gitu kan, yang datanya tadinya tidak seragam atau ada di mana aja gitu kan. Nah, itu harus dikumpulkan jadi satu, udah gitu misalnya dibikin database-nya, terus dibikin skemanya, data model dan sebagainya. Nah, itu adalah role dari seorang data engineer gitu. Jadi emang kalau misalnya perusahaan seperti itu, yang pasti di awal-awal itu bakal banyak data engineer yang terlibat. Karena ketika datanya itu belum bagus, data scientist itu nggak bakalan bisa bekerja gitu. Mmm. Jadi yang pasti datanya itu harus pastikan bagus dulu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketika teman-teman pada akhirnya nanti, oh saya mau jadi full stack nih, gitu kan? Atau saya akan mencoba belajar dari awal
kira-kira mana nih yang paling role yang paling cocok. Saran saya adalah belajar dari data engineer dulu. Karena kan yang tadi saya bilang barrier to entry-nya rendah. Itu. Jadi karena barrier to entry-nya rendah, teman-teman mencicipi dulu dunia data. Itu setelah teman-teman udah mulai mengerti, misalnya tipe data gimana, gimana cara bikin query, terus menggunakan Python. Nah, dari situ teman-teman bisa melanjutkan gitu ya perjalanan teman-teman ke machine learning gitu. Dari machine learning teman-teman baru bisa membuat model dan sebagainya kayak gitu. Jadi step by step-nya seperti itu. Kalau teman-teman memutuskan untuk jadi full stack nantinya. Oh, jadi basic-nya itu data engineer dulu ya, Kak? Kalau misalkan kayak ya pondasinya gitu ibaratnya. Iya, karena kalau misalnya kita ngomongin data analis sama data scientist, data analis dan data scientist yang baik itu adalah orang-orang yang berasal dari bisnis. Gitu. Jadi mereka ada subject matter expert. Kalau teman-teman lihat top 10 data scientist terbaik itu bukan dari computer science, tapi mereka adalah subject matter expert yang belajar komputer. Gitu. Jadi mereka mengenhance kemampuan mereka dengan menggunakan data scientist, menggunakan komputer gitu kan untuk mengenhance kemampuan yang udah ada gitu ya untuk analisa apa, prediktif dan sebagainya. Gitu. Jadi lebih ke arah subject matter expert. Toh kalau misalnya teman-teman lihat yang pengalaman saya yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya, konsultan dunia gitu kan, ketika mereka mendatangkan data scientist, yang datang itu adalah subject matter expert yang udah S3 gitu kan, untuk bisnis tertentu kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Randy dan Kak Iqbal. Iya, pokoknya menurut saya jangan terjebak dengan titelnya, tapi coba dibuat roadmap-nya. Oke, siap Kak. Makasih Kamia, Makasih Kak. Ya, makasih ke saya juga. Sama-sama. Iya, tadi makasih. Makasih Kamia. Sorry. Salah. Oke. Mas lanjut Mas, ada M. Iksan Saputro katanya Levenstein Kak. Itu dia yang Kak, itu kayaknya tadi yang Mas Iqbal lupa ya. Ya tadi Mas Iqbal lupa, bukan sih istilah yang Mas Iqbal lupa ya. Iya, ada Ya, Jaro, itu. ada text distance. Nah, text distance itu salah satunya itu Levenstein. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pakai query pun bisa itu sebenarnya. Bikin function apa namanya ya? Custom gitu kan ya. Nah, itu buat menghitung jarak dari suatu teks kayak gitu. Itu guys. Gue banyak moderatorin acara data engineer gini, kayaknya lama-lama gue pindah jadi data engineer dah. Jadi ngerti gue. Nggak mungkin sih. Mas Iqbal, ada pertanyaan lagi nih Mas Iqbal dari Alif Tito. Ya Alif Tito Sidik Ar-Rosyid. Makasih Alif Tito. Mau dibacain atau mau baca sendiri Mas? Tentang kesulitan belajar data engineer nih Mas Iqbal. Oh, oke. Yes. Setelah Nah, ini seperti yang tadi saya bilang ya, ada roadmap-nya gitu ya. Nah, roadmap pertama biasanya yang saya tekankan gitu ya. Dulu juga saya pernah ngajarin bootcamp. Nah, itu adalah SQL. Gitu karena itu lingua franca gitu ya. Jadi itu lingua franca untuk profesi data. Kalau misalnya teman-teman bisa SQL, ya kan, nanti lama-lama logiknya terbangun gitu. Kenapa logiknya terbangun? Menurut saya gini. Jadi ketika ada requirement pun gitu ya, jadi dari user mereka minta A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, teman-teman ketika mengerti tentang SQL, dalam pikiran teman-teman itu secara otomatis akan mentranslate requirement tersebut menjadi query language. Ini bisa nggak sih? Ini bisa nggak sih? Ini bisa nggak sih? Gitu kan ya. Nah, yang nggak bisa itu akan dilakukan di Python. Seperti itu. Jadi teman-teman tahu batasan dari SQL. Nanti setelah tahu, ya udah sisanya yang nggak bisa
ditaruh di Python. Nah, seperti itu. Jadi yang saya tekankan adalah ketika teman-teman punya kemampuan SQL yang baik, ya kan? Ya ini nggak ada menurut saya nggak ada ininya ya, nggak ada buruknya gitu ya. Karena ya semua lini bisnis itu pakai SQL gitu. Even kalau misalnya orang-orang bisnis ya narik data kayak gitu, misalnya orang finance narik data, analisa data itu menggunakan SQL. Itu mereka nggak menggunakan Python. Gitu. Jadi yang menurut saya teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah dimulai dari SQL, teman-teman belajar tentang database, data model gitu kan ya, database, data type dan sebagainya, lalu beralih ke Python. Nah, dari Python nanti mulai scripting, shell script atau bash script gitu ya. Dari situ nanti teman-teman bisa mulai menggunakan framework seperti yang tadi yang saya bilang ada Spark, ada Flink dan sebagainya. Jadi ada banyak framework tinggal jadi yang bisa teman-teman pakai sih sebenarnya. Tapi inti pertamanya itu, gerbang utamanya itu adalah SQL dulu. Nah, itu pendapat saya. Selama ini saya memang kalau ada yang minta pendapat terkait data engineer, pasti SQL. Karena apa yang saya ajarkan saya sharing ke teman-teman saya, coworker gitu kan ya, dan juga saya mengalami sendiri, yaitu semua dimulai dari SQL. Gitu. Gimana Kak Alif? Kak Alif Tito sudah cukup jelas belum? Seperti biasa yang tadi saya bilang ya, kalau belum cukup jelas dikonfirm aja, masih balik nggak apa-apa. Canda ya. BTW ada satu pertanyaan tadi saya keskip. Pertanyaannya Mas Jose. Ya bertanya soal kalau dalam pekerjaan biasanya memang hanya pakai Python ya Kak. Apa nggak ada melibatkan Scala dan Java sama sekali? Gimana Mas Iqbal? Oh, itu tergantung. Jadi tergantungnya di mana? Tergantung di SLA. Jadi SLA itu apa? Biasanya ada standar level agreement. Itu singkatan dari SLA itu standar level agreement ya kalau nggak salah. Nah, ketika kita ngomong cepat dalam development, kan kalau misalnya kita ngomong project itu butuh orang butuh ngerjain ya kan. Nah, ketika orang ngerjain itu kan duit, ya kan. Nah, ketika kita mau cepat dalam proses development, kita menggunakan Python, gitu. Tapi ketika SLA-nya adalah performance, nah kita bisa jadi harus memikirkan bahasa lain. Misalnya yang paling cepat saat ini mungkin C++, ya. C++ ataupun Scala gitu. Kalau misalnya kita ngomongin big data itu di-build di atas Scala gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Spark gitu ya, pakai Python on Spark, jadi dia itu bikin Python, ya kan, teman-teman bikin dari Python, lalu akan ditranslate ke Scala, ya kan, dari Scala baru di Florin dijalankan gitu ya, dibikin kontainer dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu tergantung ininya sih, tergantung kebutuhannya, butuh cepat development atau butuh cepat dalam performance. Nah, kalau misalnya streaming, seperti misalnya Spark Streaming, karena dia SLA-nya tinggi, seperti yang pernah saya hadapi dulu, SLA-nya itu 10.000 per second, kalau nggak salah, TPS, transaction per second. Nah, SLA tinggi tersebut, kalau misalnya kita pakai Python, nah itu agak susah untuk kita achieve. Pada akhirnya kita menggunakan Scala, seperti itu. Jadi ya itu nanti tergantung requirement ya. Intinya semua itu tergantung dari requirement, tergantung dari SLA. Gitu. Makasih Mas Iqbal. Kak Jose gimana? Udah oke? Oke lah. Masa nggak oke? Itu udah clear loh Mas Iqbal jawab ini. Mas lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas ya. Ada beberapa lagi loh Mas. Mas Iqbal santai kan Mas? Saya baru pulang loh ini, macet-macetan ya. ada yang komplain guys. Ika, ada Kak Andika nih yang membedakan ETL-nya data engineer sama ETL di data analis apa Kak?
DL data engineer data analis. Nah ini saya juga agak kurang mengerti gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin data ya, ETL itu kan adalah terminologi untuk data warehouse ya. Nah, data analis itu menggunakan data yang ada di data warehouse gitu. Bentuknya data mart gitu ya. Ada data mart, ada data warehouse tuh. Kumpulan dari data mart adalah data warehouse. Nah, itu kan secara teoretikalnya ya. Nah, ETL itu adalah proses di mana kalau misalnya teman-teman lihat tadi ada ingestion gitu kan dari sumber data misalnya CSV, XML, JSON dan sebagainya ya kan. Lalu ditransform ya kan, ditransform entah itu nanti ditransform jadi apa, entah nanti mau diagregasi, entah itu join atau apa gitu kan. Lalu di load, lalu dimasukkan ke data warehouse gitu atau data mart lah. Nah, setelah ditaruh di data mart baru bisa dipakai oleh data analis untuk mengambil putusan. Nah, biasanya yang dipakai data analis itu adalah atau data analis dan data scientist adalah data-data yang sudah bersih dan sudah standar. Jadi proses ETL-nya sudah selesai gitu ya. Karena tugas untuk pembuatan ETL adalah di data engineer. Nah, mungkin yang dimaksud adalah proses ETL dengan ELT kali. Karena ada perbedaan nih. Kalau misalnya extract, transform, load itu ya kan ditransform dulu baru di load. Artinya gini, tidak semua data itu kita masukkan ke data warehouse karena data warehouse itu mahal gitu. Apalagi enterprise itu mahal sekali gitu. Jadi data-data penting saja yang kita masukkan ke data warehouse itu. Nah, berbeda dengan big data, data lake gitu kan. Karena dia based on commodity server, konon katanya jauh lebih murah gitu. Jauh lebih murah, akhirnya semua data itu bisa dimasukkan ke data lake. Nah, ketika semua data dimasukkan ke data lake atau kita ekstrak datanya ke data lake ya kan, ekstrak, load ya kan, lalu baru kita transform gitu. Jadi dari data yang ada banyak gitu kan, udah di hoarding udah banyak banget gitu kan, baru dilakukan pembuatan insight yaitu transform langsung di environment big datanya gitu, di data lake seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang apa bedanya ETL dengan data engineer dengan data analis, nggak ada bedanya karena sama-sama proses untuk melakukan pembuatan data gitu ya. Landing data. Oke. Paling kayak gitu. Ada yang mungkin saya miskonsepsi gitu, mungkin bisa dibenerin gitu dari teman-teman yang lebih mengerti gitu. Mungkin ada data engineer lain gitu ya, Mas Iqbal kali aja yang datang gitu kan. Who knows? Oke, lanjut. Kak, untuk mengikuti CAP dibatasi berapa peserta? Berapa ya? Maunya berapa? Ya secukupnya lah Kak Deva. Kak, kalau udah daftar CAP sebelumnya nggak perlu daftar lagi kan? Enggak, santai. Ini kayaknya Mas Iqbal bisa jawab deh Kak, untuk spesifikasi laptop seorang data engineer harus seperti apa Kak minimal? Minimal ya. Kalau saya nyaranin ya minimal 8 GB lah RAM. 8 GB RAM udah gitu core ya. Kita ngomongin core ya, bukan i3, i5 gitu. Kita ngomongin core ya. Core-nya itu at least setidaknya 4 lah. Gitu. Oh itu cukup Mas. 4 core. 4 core kalau 8 GB RAM itu cukup Mas. Sedikit cukup lah kalau misalnya kita nggak banyak hal yang kita explore ya. Cuman kalau misalnya memang teman-teman mau banyak explore, jatuhnya ya lebih gede gitu, 16 GB RAM minimal gitu kan ya. Lalu i5 yang 4 core 8 thread. Gitu. Kayaknya sekarang i5 itu udah 6 core 12 thread deh. Iya, Yang paling baru. Yang baru Mas. Yang baru iya, yang baru udah 6 core bener. Even yang base modelnya ya. Base modelnya i5 itu setahu saya udah segitu emang bener. Iya, karena kan kita ngomongin kalau misalnya Intel ya, itu kan kita ngomongin versinya berapa dia. Iya, betul. Jadi gitu kami ya bisa lah. Kalau untuk
belajar di awal-awal harusnya bisa lah dengan yang simple. Kan bukan laptop gaming gitu. Bisa lah. Kalau di perusahaan itu biasanya kita tap in ke server soalnya Oh, gitu. Jadi layar hitam putih tuh. Wah, oh gitu. Kak ini Kak Imam nanya lagi, Mas Iqbal. yuk. Kalau mau belajar cara menyiapkan data dengan SQL, ada saran source data atau step apa yang perlu dilakukan nggak? Atau step apa yang perlu dilakukan kalau mau belajar menyiapkan data dengan SQL? Dengan menggunakan SQL ya. Source data cara menyiapkan data dengan SQL. Maksudnya cleansing setelah datanya itu ini ya. Jadi kalau misalnya kita di data warehouse kan disebutnya skema on write. Artinya skemanya itu udah harus ada dulu, ya kan, baru kita isi. Seperti itu. Kalau di big data ada skema on read. Artinya datanya dicemplungin dulu, kita bisa bikin skema kemudian untuk baca datanya. Nah, ini tergantung nih, kalau misalnya skemanya on write, untuk misalnya menggunakan Postgre gitu kan ya, teman-teman bisa pakai di Beaver untuk masukin data CSV atau Navigate atau apapun gitu untuk masukin data CSV. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sedikit tantangan lebih gitu kan, teman-teman bisa download ETL tools kayak misalnya Pentaho, Talent. Nah, itu gratis. Nah, itu nanti teman-teman bisa bikin koneksi begitu masukin data dari format apapun, masukin ke Postgre atau MySQL environment teman-teman gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang agak ribet, yang better kalau mau no code ya, kalau no code itu pakai ETL tools. Gitu. Gitu, Mas Imam, Mas Imam, Kak Imam. Ya, ya gitulah. Jadi mantap, makasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih Mas Iqbal. So, kayaknya udah ini. Kak, bagus Intel apa Ryzen sih Kak? Beda-beda kami ya. Itu preferensi kalau saya jujur. Kalau saya jujur preferensi laptop saya pakai Intel, komputer saya di rumah pakai Ryzen. Sama aja. Kalau gaming pakai Ryzen. Kalau server standarnya Gold itu kan pakai Intel. Intel, ya. Iya. Ada perbedaan inilah, tapi ya gitu. Kalau saya hari-hari kerja laptop saya Intel, tapi di rumah saya yang buat PC gaming pakainya Ryzen. Kak Iqbal, kita Yuk. last question deh nih. Pertanyaannya soalnya menarik buat jadi penutup malam ini dan bisa memancing orang-orang buat berkarir ke data engineer nih. Apa yang memotivasi Kak Iqbal switch karir dari teknik industri ke data engineering kali maksudnya ya? Kak Rido ya? Maksudnya itu bukan sih? Maksudnya bukan ke data engineering ya? Apa yang memotivasi Kak Iqbal switching karir dari teknik industri ke data engineering? Last question for tonight. Oke, apa ya? Dulu mungkin ini ya, high big data. Gitu. Jadi dulu tuh saya agak nyeleneh waktu bikin skripsi. Jadi saya skripsinya itu bikin business intelligence. Gitu. Jadi end-to-end business intelligence, bangun business intelligence gitu. Nah, kebetulan dari skripsi itulah yang mungkin dilihat ya, saya pernah menggunakan tools apa gitu kan oleh headhunter gitu kan ya. Lalu di approach seperti itu untuk project big data di Bank Indonesia saat itu. Nah, saat itu kan big data itu masih sesuatu yang baru, itu tahun 2017 ya kan. Implementasi pertama itu di BI. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik bagi saya gitu. Jadi saya melihat ini prospek ke depannya itu akan cukup baik gitu.
terutama kalau misalnya saya kan lebih tertarik gitu, lebih tertarik ke arah yang teknikal gitu, bukan yang ke arah statistik sebenarnya. Jadi kalau dulu teknik industri kan banyak juga ya statistiknya ya. Nah, saya rasa saya nggak jago di situ. Makanya saya ke arah data engineering aja lah gitu. Ya seperti itulah gitu. Jadi kayak saya ngelihatnya big data itu menjadi sesuatu yang big dan kebetulan memang ke depannya itu menjadi sesuatu yang big gitu. Kayaknya nggak cuma big ya Mas, tapi massive kali ya, makin ke Iya, depan ya. mungkin ya, Mungkin ya, kemungkinan sih, kemungkinan iya. ya, kemungkinan ya. Karena gini, semakin banyak data ya kan, semakin dibutuhkan orang yang mengatur alur perjalanan data tersebut. Walaupun misalnya ada yang namanya front end, begitu ada yang namanya back end gitu kan. Nah, nanti front end dan back end ini kan tugasnya ini kan nge-create data. Ya, setelah datanya jadi, di belakangnya itu butuh data warehouse, ya kan? Nah, orang-orang yang seperti data engineer inilah yang mengatur itu semua gitu ya, agar si data ini bunyi nantinya. Kayak gitu. Jadi selama ada data, ya menurut saya profesi data engineer itu akan tetap ada. Karena susah loh untuk maintain gitu. Jadi ya pasti setiap perusahaan pasti akan memilikinya nantinya gitu. Even kalau misalnya teman-teman lihat eh, dalam sebuah perusahaan bisa jadi hanya ada data engineer ya, nggak ada data scientist-nya gitu. Jadi data scientist itu kebutuhannya itu sebenarnya nggak butuh banyak gitu, cuman butuh orang yang mikir aja. Orang yang bikin model sekali ya udah selesai. Sedangkan data engineer kebutuhannya itu karena dia tukang jahit ya ibaratnya. Jadi lebih dibutuhkan data engineer gitu dalam satu perusahaan gitu, lebih banyak lah. Itu. Oke. Mas Iqbal, thank you ya. Yuk. Bagus kan dijadikan pertanyaan terakhir, bagus kan gitu kayak. Itu sebuah motivasi ya teman-teman, adik-adik, kawan-kawan semuanya. Jadi gitu intinya guys. So kalau gitu udah cukup ya buat malam ini. Kasihan Mas Iqbal habis kerja. Lelah Mas Iqbal lelah. Lelah dengan WFO di Jakarta. Ya betul, memang WFO di Jakarta tuh cukup painful ya guys ya. Agak painful sekarang tuh. Tapi jangan malah jadi kayak mikir kayak aduh gua nggak mau WFO di Jakarta, enggak gitu. Cuman emang capek aja. Macet soalnya. Cari kosan yang deket. Ya betul, cari kosan dekat kantor. Udah itu, terus lo bisa jalan kaki ke kantor, itu satisfying banget guys. Kebetulan kalau di tim saya polisinya itu adalah setidaknya 6 hari datang ke kantor dalam 1 bulan. 6 hari loh, enak nggak? Sisanya bisa dari mana? Setidaknya, jadi ibaratnya 25% lah. Dalam 1 bulan, jadi dari 20 hari kerja, 6 hari itu harus ke kantor. Iya, 6 hari doang loh, 6 hari doang loh. Tuh. Yang lain-lain startup udah pada WFO full 100% nih. Di sini masih WFH loh. Begitu guys. Cocok buat yang jauh sama istri, dan kata Mas Ihsan Saputro. Oh gitu. Mas Ihsan Saputro emang jauh sama istri ya? Saya nggak tahu soal ini Mas. Oke deh kalau gitu Mas Iqbal, gue close acaranya ya buat malam ini. Thank you so much sharing-sharingnya segala macam. Dan kami juga makasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Ada sekitar tadi kalau nggak salah sempat mencapai 50 orang lebih ya. Makasih banyak ya udah pada datang. Jangan lupa ya kalian yang mau mengejar karir data engineering, apa yang harus dipelajari, basicnya semua segala macam udah diajari sama Mas Iqbal tadi. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang memang ingin berkarir di situ, segera daftar di Accelerate Acceleration Program. Dan nanti bareng-bareng sama Mas Iqbal ada kesempatan buat kerja bareng Mas Iqbal. Hihi. Gitu. Oke. Sama guys, sekali lagi ingetin jangan lupa isi absen. Jangan lupa follow sosmednya Accelerate.
Sama, oh iya ada satu lagi. Kita besok juga ada webinar, ada acara. Jadi acara Go to CAP itu kan serial. Nah besok closingannya nih tentang data engineer juga. Itu linknya juga udah dikasih sama Mimin. Udah ada di kolom chat. Silahkan diklik. Kalian langsung register aja di situ. Gak ribet lah. Udah registernya cuma masukin apa kan juga udah beres gitu. Tenang-tenang aja. Oke. Guys kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Terima kasih yang udah stay dari awal sampai habis. Udah ikutin acara ini. Intinya kalau mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dari saya. Mohon maaf sekali gitu. Kalau ya gitulah saya kadang suka keceplosan yang tidak-tidak kadang-kadang kalau lagi ngomong soalnya jadi minta maaf ya. Mas Iqbal, sekali lagi thank you so much ya. Semuanya. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Have fun, have a nice night, have a good night ya. Have a good night ya benar. Ya betul. Bye-bye semuanya. Mau nanya Kak ini ada sertifikatnya nggak? Ada. Thanks Mas Randi. Mas Randi keren emang. Kenapa jadi saya? Apa? Makasih ya Mas Imam. Thanks Kak Iqbal. Ya Mas Teguh makasih. Makasih. Saya pamit ya guys ya. Terima kasih banyak.